Halo Sobat Unwim, selamat datang kembali di Dialog Mahasiswa, podcastnya mahasiswa Universitas Minaya Mukti dari mahasiswa tentang segalanya. Nah, tempat ini tuh tempat kita ngobrol-ngobrol dari berbagai hal, dari yang paling jujur dan paling relate bagi kita mahasiswa. Nah, di sini bareng aku, Jilan, sebagai host yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol tentang hal menarik dan juga pastinya penuh makna bagi kita sebagai mahasiswa yang sedang mengalami perjalanan di kehidupan kampus ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tema teman kuliah, di mana teman kuliah ini jadi saksi hidup, tawa, dan juga trauma bareng. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian dong pastinya di sini aku udah ditemani oleh salah satu mahasiswa luar biasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Kang Reh. Oh, Kang Rehan, selamat datang di Dialog Mahasiswa ya. Nah, boleh nih untuk pertama-tama boleh perkenalan diri dulu nih, Kak Rehan dari jurusan apa, semester berapa, dan juga spill dikit nih sekarang tuh kesibukannya lagi ngapain aja? Oke, halo semua, nama aku Raihan Firliansyah, mungkin bisa dipanggil Ray aja. Aku dari program studi akuntansi, aku dari angkatan 2023. Mungkin kesibukan aku, akhir-akhir ini tuh aku lagi bolak-balik kampus aja nih Teh, karena kan aku ikut himpunan juga ya. Terus aku sibuk, kegiatan di luar juga, aku kerja part-time di Sabtu hari Minggu, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin aku harus jalankan, kayak gitu. Oke, berarti Kang Rehan ini cukup sibuk ya, di mana kita jadi semakin penasaran itu untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kang Rehan. Kan ini tuh temanya itu adalah teman kuliah saksi hidup tawa dan trauma bareng. Nah, dari Kang Rehan sendiri, apa sih arti dari teman seperjuangan di masa kehidupan kampus ini? Ya, menurut aku teman seperjuangan itu, bukan sekedar teman aja ya, Teh, bukan teman yang cuman sekedar, teman nongkrong, teman say hi, atau mungkin teman yang kayak gimana. Mungkin aku bisa, melihat teman seperjuangan itu adalah keluarga merpati. Mereka adalah keluarga yang benar-benar keluarga di dalam keluarga, mereka tuh adalah keluarga di luar rumah aku. Nah, untuk sekarang berarti kira-kira udah dari semester 1 sampai semester 4 ini udah ada belum sih kayak teman seperjuangan kayak gitu? Aku di kampus tuh ada. Aku ada, mungkin aku ceritain dikit aja ya, Teh. Eee, aku punya temen di mana dari semester pertama sampai sekarang tuh aku masih alhamdulillah langgeng, masih awet juga buat temen-temen aku. Halo semua, mungkin pada nonton juga ya, Teh. Aku punya temen yang dari semester pertama tuh nggak pernah sama sekali aku ngerasa dihina atau mungkin kayak ada judgement, ya mungkin awal-awal tuh kita, memperlihatkan impression yang baik buat mereka, tapi setelah itu mungkin aku ada bercanda-bercandanya dikit nih sama mereka gitu. Nah aku, ada dari semester pertama sampai sekarang tuh mungkin orang-orang tuh kayak, "Wah apa sih kuncinya gitu punya temen yang sampai kayak kalian tuh bisa langgeng nggak ada problem?" Sebenarnya tuh ada, cuman kita udah dewasa mungkin ya Teh, jadi bisa memperbaiki masalah-masalah internal kita menunjukkan kayak, apa ya, baik buat lingkungan luar juga karena kan kalau misalkan, apa ya, menurut aku tuh Eee, teman seperjuangan itu tuh harus kita, apa ya, harus kita rawat, harus kita kayak jaga karena bener-bener buat diri kita juga. Iya, betul. Nah, untuk teman seperjuangan ini kan udah ada nih Kak Rehan. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sih awal ketemu teman seperjuangan yang klop banget ini tuh dari mana? Apakah dari ospek atau malah pernah dihukum bareng nih, malah jadi sekarang jadi temenan? Boleh diceritain gimana sama ketemunya? Oke. Kalau aku tuh pertama kenal tuh ada yang dari, waktu kita ospek dari awal kan, cuman memang kalau dari awal tuh kan dikit ya. Oh ya, sebelumnya aku punya temen tuh ada 12 orang, terus aku terusin ya, satu paket gitu. Aku ada 12 orang dan itu tuh aku ngerasa, pertama kenal tuh, awal-awal tuh cuma 3 gitu. Terus aku ngerasa, aku tuh dulu introvert Kak, dari SMA tuh aku nggak punya temen yang kayak, "Duh takut ya kalau misalkan nanti aku kuliah nggak punya temen nih, gimana nih caranya biar aku punya temen?" Gitu. Aku membukakan diri aku buat kayak, SKSD. Aku tuh awal-awal SKSD Kak, kayak, "Eh, hai siapa nama kamu? Dari mana rumahnya? Kenapa kamu milih jurusan ini?" Kayak gitu kan dari awal. Itu mulai apa sih, membuka perkenalan tuh Padahal iya aku dulu karena aku tuh takut mikir orang tuh kayak, mereka tuh harus yang didulukan buat ditanya gitu kan. Makanya aku tanya dulu dan mereka kayak, "Oh hai Rey, aku dari ini," dan aku tuh kayak seneng karena awal-awal tuh aku tuh bertiga gitu. Setelah itu tuh aku tiba-tiba dapet aku nggak punya temen cewek asalnya kan nggak punya temen cewek. Tiba-tiba aku dapet temen cewek nggak tahu kenapa tiba-tiba sreg nih sama aku gitu. Aku kayak, "Ah tapi nggak mau ya temenan sama dia, dia kayak kayak gitu, kayak kelihatan look-nya tuh bad banget buat aku." Karena kan
takut yang kayak ngebawa negatif yang buat kayak, wah takutlah gitu pergaulan bebas apa gimana kan. Ternyata aku tuh setelah melihat mereka tuh kayak, oh nggak deng, ternyata mereka tuh baik gitu. Mereka tuh yang lihat aku tuh nggak yang sesuai aku pikirkan, ternyata mereka tuh beneran wah intinya tuh jangan judge cover gitu ya. Iya, betul. Jadi walaupun mungkin pertemuan pertamanya agak bad, tapi mungkin semakin ke sini sebagai ini baru kelihatan terus kalau misalnya teman-teman yang ada sekarang tuh sangat tulus banget kayak tetap support kita. Nah, kan udah lama nih, udah lumayan 2 tahun berteman sama mereka dari semester 1 sampai semester 4. Kira-kira momen apa yang paling kamu rasa paling berkesan banget nih, kira-kira sampai lulus juga kayaknya aku nggak bakal bisa ngelupain momen ini, ada nggak sih? Mungkin kalau momen, seneng ya, di saat aku lagi seneng tuh ada momen yang di mana kalau kita tuh main, kita tuh ada wishlist kayak, eee, "Kita bulan depan ke sini yuk," "Kita bulan ini ke sini yuk," gitu kan. Kayak itu tuh seneng karena mereka tuh bisa bikin, to do list buat di grup kita tuh kayak, tau gak sih Kak, kayak kita tuh ngebuat, to do list yang kayak, ke depan checklist kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Terus aku tuh seneng kayak, "Oh kayak gini ya temenan yang bener-bener se-care dan seasik ini tuh kayak gini ternyata," gitu kan. Sebelumnya aku kan introvert kan, aku nggak punya temen yang seasik itu gitu. Dan terus aku ngerasa kayak, eee, berkesan buat aku waktu di saat aku lagi jatuh banget sama keluarga aku. Aku tuh lagi, mungkin ada masalah internal dalam keluarga aku yang sampai kayak aku tuh nggak bisa ceritain ini ke siapa-siapa, tapi aku memberanikan cerita ke mereka gitu. Karena aku tuh nggak pernah chat yang kayak japrik gitu. Itu aku nggak pernah. Sampai kayak aku tuh buka open room tuh di grup. Kayak, "Guys, tahu nggak aku lagi sedih banget nih," gitu. "Aku lagi sedih kenapa?" Sampai aku, aku sampai video call grup gitu kan. "Kenapa Rey kamu sembab gitu?" Matanya aku nangis kan kayak, "Wah aku kayaknya gini banget sama keluarga bla 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 bla," gitu kan. Kayak aku ngerasa sedih banget nih gitu. Terus kayak temen aku tuh kayak, "Ayo Rey kita cerita, ayo kita ketemu, aku temuin ya, ayo kita, nongkrong di mana biar kamu happy lagi, biar kamu seneng lagi." Itu tuh beneran mereka tuh se-care itu buat aku. Karena di saat keluarga aku yang menjatuhkan aku, secara tiba-tiba itu bikin aku down, bikin aku kena mental gitu, tapi ada temen aku di belakang layar aku gitu. Itu itu berkesan buat aku sih ya. Iya, pastinya berkesan banget ya, apalagi kayak ditemenin cerita lagi pas lagi down-down-nya itu pasti ngena banget itu kita. Gimana, mungkin di luar sana ada aja juga yang malah mungkin dapet temannya tuh yang toxic atau malah kompetitif secara tidak sehat, tapi kalau Rehan itu sangat-sangat beruntung banget gitu dapet temen yang sangat-sangat suportif dan juga bisa, apa ya, eee, buat wishlist Kang Rehan ini bisa jadi terwujud-wujud gitu sama teman-teman mereka. Nah, kalau misalnya untuk tantangan sendiri untuk menjaga pertemanan ini ada nggak sih tantangannya? Tantangannya tuh mungkin dari permasalahan ya. Aku tuh pernah ada beberapa masalah sama mereka, kayak sampai kayak ada kesalahpahaman, salah komunikasi, sampai kayak, "Aku salah di mana sih guys?" Gitu. Kalau misalkan aku ada salah dari ucapan aku atau mungkin tingkah laku aku yang kayak mereka tuh, "Apa sih Rey, gak lucu," gitu. "Apa sih Rey, itu tuh nggak bisa dibercandain," gitu. Dan aku tuh mungkin ada beberapa kata yang nusuk hati mereka dan tapi mereka tuh memendam itu dan mereka tuh tiba-tiba menjauhkan aku. Aku tuh sempet dijauhin loh kayak tiba-tiba aku nyapa kayak, "Hai guys," terus mereka tuh kayak, "Hai Rey," kayak gitu. Kayak look-nya tuh kayak, Dingin ya? iya kayak gitu. "Kenapa ya?" Terus aku coba buat ngobrol, "Kalian kenapa guys?" Tapi kayak mereka-mereka itu tuh tetap kayak tertutup dan aku berusaha buat ada temen aku yang bisa netral gitu, aku cerita sama mereka, "Kenapa ya dia kayak gini? Kenapa ya dia kayak gitu?" Gitu. "Ayo Rey kita cobain obrolin." Mungkin itu tuh tantangan buat aku tuh permasalahan-permasalahan yang, menurut aku tuh hal kecil akan jadi besar kalau tidak dibicarakan, kayak gitu. Jadi apa ya, tantangan yang harus kalian hadapi itu, tolong jaga komunikasi sama mereka, kayak gitu. Oke, bener banget nih kalau misalnya komunikasi itu sangat penting bahkan bukan maksudnya kalau kita di kelas pun kadang kalau kita bingung, kalau misalnya kita nggak bertanya kepada dosen, kita akan terus bingung. Ya, dalam pertemanan pun seperti itu kalau misalnya punya perasaan yang terus dipendam tapi kita nggak dikomunikasikan, itu tuh bisa menghancurkan pertemanan ya. Ya, Nah, untuk Kak Reha sendiri, ini udah memasuki pertengahan masa perkuliahan nih. Berarti udah ngerasain gimana betapa pentingnya punya teman seperjuangan. Nah, dari Kak Rehan tuh kayak gimana sih pentingnya punya teman seperjuangan ini? menurut aku tuh penting banget ya, karena aku pernah, eee, aku tuh mikir kayak gini, kuliah tuh bukan tentang sekedar kita datang, belajar, datang, belajar, datang, belajar. Aku tuh, kalau misalkan tanpa ada temen aku akan tertutup gitu, aku nggak bisa oversharing yang kayak,
tentang edukasi pembelajaran kayak gimana. Kan aku tuh butuh orang yang kayak mungkin aku nggak paham nih sama pembelajaran dosen, itu pasti terjadi dong sama mahasiswa yang lain gitu. Kayak apa sih gak ngerti banget nih diajarin sama dosen, gitu. Tapi kan aku punya temen yang temen aku tuh kayak, "Re, aku ngerti, coba tanya aku sini." Kayak aku tuh butuh kenapa, menurut aku tuh penting banget ya karena buat menjaga mental kita juga, biar kita tuh, di kuliah tuh beneran nggak sebatas tentang belajar. Dan aku juga mungkin kalau misalkan nggak ada mereka tuh, aku mungkin akan keluar di semester kemarin yang kayak beneran tugas tuh berat banget kan. Aku butuh kayak, "Ini gimana nih dong guys, kayak tutor dong, ini kayak gimana caranya, kayak gimana." Dan itu beneran mereka tuh, sharing-sharing tentang pembelajaran yang mereka kuasai di mata kuliah yang mereka tuh kayak, "Re, aku bisa di bagian ini, Re, aku bisa di bagian itu," gitu. Aku kayak, "Oh guys, thank you banget," gitu, "ini ngebantu buat aku," gitu. Itu beneran penting banget dan, aku seneng banget gitu karena mereka tuh beneran se-care itu, kayak gitu. Emang ya, kayak teman seperjuangan itu penting banget karena jadi ada yang ngingetin tugas, kayak ketika kita mau UAS pun jadi ada teman kayak untuk makin yakin untuk belajar, kayak dikomunikasiin kita bingung ini, tuh ada teman seperjuangan kita ini ya. Nah, kalau misalnya teman seperjuangan ini menurut kamu, percaya nggak sih kalau misalnya teman seperjuangan itu akan jadi teman kamu seumur hidup, bukan hanya saat perkuliahan tapi sampai lulus nanti? Oke, aku percaya banget sih. Kenapa? Karena aku udah banyak tentang cerita dong. Dari aku temenan sama mereka tuh nggak bentar kan, kayak 2 tahun pasti banyak hal yang udah kita obrolin sampai kayak, apa sih makanan kesukaan kamu, apa sih, makanan yang nggak kamu suka, minuman yang nggak kamu suka, terus sampai kita tuh tahu, sampai kayak, "Re, kamu pasti suka ini ya, kamu suka red velvet ya, kamu nggak suka kopi ya, jadi jangan pesan "Ih, jangan beliin Rey kopi karena Rey itu cepet asam lambungnya naik," kayak gitu kan. Itu tuh aku ngerasa kayak, wah mereka tahu segalanya gitu dan aku, percaya mereka akan tetap stay sama aku tuh, aku mikir karena kan aku sampai kapan pun aku pasti butuh manusia. Karena kan kita nggak pernah bisa hidup sendiri ya. Karena, ya kita juga butuh buat, bersosialisasi, berbicara tentang kita meluapkan cerita, atau tentang kayak butuh banget lah gitu, sama manusia tuh kita butuh gitu dan aku butuh karena mungkin aku setelah lulus juga aku nggak tahu kan yang, namanya rezeki karir, aku nggak tahu setelah lulus kayak nganggur apa kayak gimana, mungkin ada teman-teman aku yang udah jadi pengusaha, direktur, atau yang jadi pembisnis, atau yang jadi udah keterima di konsultan pajak, atau yang kayak gimana kan, aku bisa kayak, "Guys ada info loker tidak apa sih bantu aku buat, aku lagi cari loker nih, tolong bantu aku dong," kayak gitu kan. Siapa tahu mereka bisa membantu aku gitu dan aku sih seneng tau Kak, kayak, mereka tuh punya apalagi kan ada cewek-cewek juga, terus cewek-cewek tuh mungkin aku mikirnya kayak mereka tuh akan cepet lebih menikah kan. Terus mereka kayak, "Rey, nanti kalau nikah aku kasih, baju kita apa, kayak couple gitu." Karena kayak mereka tuh udah ngirim kayaknya kalau dekor online ini kayak kepikirannya tuh jauh banget, kayak buat cewek tuh ya realistis aja gitu kan, itu kan deket ke pernikahan mereka gitu. Aku mikirnya ya udahlah cewek itu cepet nikah gitu. Aku sampai kayak, "Rey, nanti kalau misalnya aku punya anak kamu gendong bayi aku ya, nanti panggilnya Apple kayak gitu. Itu tuh beneran kocak. Wah, bercandanya tuh banyak banget sampai kayak, ini nih aku tuh penting banget temen kayak gini tuh, sampai kapan pun ya aku ngerasa dia tuh ada gitu. Walaupun ya nanti kita akan sibuk gitu kan. Kita akan sibuk di jalannya masing-masing, tapi, tetap kabar tuh harus ada, kayak gitu. Itu makanya penting banget buat, teman seperjuangan tuh karena, buat apa ya, buat kedepannya mungkin ya, kita tuh mikir buat next, setelah lulus dari kuliah kayak gimana. Iya, jadi kayak obrolan tuh bukan hanya stuck di soal pelajaran aja, tapi kayak udah berpikiran panjang ya, kayak lulus gimana, nanti kerja gimana, kalau aku nikah gimana, gitu. Emang diskusinya tuh udah panjang banget dan cocok banget gitu ya buat Kang Rehan. Nah, untuk teman-teman seperjuangannya Kang Rehan nih, yang lagi nonton sekarang, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan untuk mereka? Siapa tahu kayak mereka lagi dengerin nih sekarang, ada nggak sih? Oh guys, kalian pasti nonton nih. Aku ini punya grup yang namanya tuh Annoying Match, karena mereka tuh beneran bisa brengsek, bisa berandalan lah. Mereka tuh beberapa peran tuh ada kita di dalamnya. Ada yang pinter banget, ada yang soleh banget, ada yang kayak melenceng gitu ya. Wah, yang namanya teman-teman tuh kayak mereka tuh punya peran sendiri. Mungkin aku ada pesan dan kesan buat mereka. Mungkin pesan buat aku tuh tolong, jaga kabar kalian dimanapun kalian berada, kayak misalkan kalian lagi sedih, kalian lagi seneng, tolong, apa ya, kalian curhat sama kita daripada kalian gila kan. Kayak kalian tuh gila mendingan
curhatin aja deh apa yang kalian sedih gitu. Terus aku tuh ngerasa kayak, wah temen-temen aku lagi butuh ini nih. Aku kan, punya love language tuh nggak sama pacar aja ya. Kebetulan aku nggak punya pacar guys, alhamdulillahnya tuh Gaul kalau yang mau. aku tuh makanya aneh teman-teman aku tuh, "Rey kenapa sih nggak mau punya pacar? Rey kenapa nggak cari pacar?" Tapi kayaknya aneh deh kalau kamu punya pacar gitu. Tuh kayak, "Nggak deh guys, kayak aku tuh lebih beruntung punya kalian," gitu. Dan aku mungkin pesan yang paling banget buat mereka tuh, apa ya, eee, tolong jangan pernah asing. Karena sampai kapan pun aku pernah menjadi teman kalian yang bener-bener kalian sedih, kalian bahagia tuh pernah ada di dalamnya, aku ada di part of-nya kalian gitu. Terus kesannya aku mau ngucapin terima kasih banyak, banyak banget. Kalian udah membantu aku dari awal aku yang kayak ngangong karena aku gak ngerti banget sama mata kuliah ini. Aku kan dari IPA kan, kayak leader gitu. Aku kayak aku gak ngerti banget. Iya betul, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi ada teman-teman aku yang kayak, "Rey gini, kayak gini, Rey kayak gitu, Rey jurnal tuh kayak gini, Rey kayak gini." Makanya aku kayak, wah, gila ini lebih ngerti sama temen aku gitu. Aku ngerasa temen aku tuh ada gitu dan aku tuh seneng banget dan aku tidak lupa ucapan terima kasih banyak, banyak banget buat teman-teman aku, kayak gitu. Oke, jadi Kang Rehan itu benar-benar sangat, apa sih, bersyukur banget ya punya teman seperjuangan ini yang udah merasakan titik rendahnya Kang Rehan kayak gimana, dan juga mungkin bakal terus berlanjut sampai nanti udah lulus. Nah, makasih banget banyak buat Kang Rehan udah berbagi obrolan dan juga cerita tentang pengalamannya tentang teman seperjuangan ini. Ini juga jadi ngingetin kita kalau misalnya teman seperjuangan di masa kuliah ini tuh emang sangat penting banget karena untuk mempertahankan agar kita tetap kuat, untuk tetap kita ngerasa di-support dan dikasih apresiasi itu emang dari teman-teman seperjuangan kita ini. Ya, mungkin dari kita cukup sekian, aku banyak-banyak juga terima kasih ya Kak Raya udah hadir di dialog mahasiswa gini. Buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang, ingat-ingat lagi coba siapa sih teman seperjuangan kalian, mungkin di luar sana kalian lupa nih belum ngucapin terima kasih, boleh ngucapin terima kasih dari sekarang. Mungkin kita cukup sekian. Tunggu di next episode. Sampai jumpa semuanya. Bye semua, terima kasih. Hey friend, you're my sunrise. We light up the cloudy skies. From classroom walls to endless streets,